Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pengajian pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Ariful Hasam, SPDI dari Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Untuk itu beliau sudah datang. Agar lebih cepat, mari kita buka bersama dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waktu dan tempat kami ajukan pada Pak Ariful Hasam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian pagi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu niki sehat nggih? Sehat nggih? Bapak-bapak niki sehat nggih? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sampun memasuki hari ini hari yang ke-15 ya. Di bulan Ramadan ini sudah setengah perjalanan. Ini kerasa non buatan tuh pun setengah ini. Enak dirasake nggih, kerasa nek mboten dirasake nggih. Tetep kerasa. Ya, mungkin sudah 15 hari kita semuanya berpuasa, beribadah di bulan Ramadan ini tentu menjadi kesyukuran bagi kita semuanya bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang di negara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, selain tadi kesyukuran kita bisa menjalankan semua amal ibadah, tentu ini juga menjadi harapan bagi kita semuanya. Harapan yang pertama adalah agar nanti kita juga istiqomah sampai nanti terakhir di bulan Ramadan ini. Dan juga harapan kita semuanya, harapan kita bersama agar seluruh amalan ibadah kita, mulai dari siam kita, yang Ramadan kita, sedekah, tilawah, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang kemarin, itu semuanya diterima juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kemarin kami dihubungi oleh Ismaul untuk mengisi di tempat ini dengan judul falsafah Haji Ahmad Dahlan, terutama yang keempat dan yang kelima. Namun sedikit ingin kami sampaikan pembukaan terlebih dahulu, bahwasanya sebagaimana yang kami sampaikan tadi,
kita sangat bersyukur ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang nyaman untuk beribadah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak tinggali di beberapa media sosial akhir-akhir ini, hari-hari ini, kita mendapati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina itu diganggu terus di segala kegiatan mereka, bahkan di ibadah mereka pun diganggu. Ada sebuah video yang menayangkan ketika sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu langsung diparani, digebuki. Alhamdulillah. Di malam hari ketika ada qiyam Ramadan di sana, ada Zionis yang masuk ke masjid, melarang sholat dan seterusnya. Bahkan ketika mau masuk Masjidil Aqsa pun seperti mau masuk konser, harus ada tiket, nanti ada pintu masuk gate-nya dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita selalu bersyukur dan semoga Allah memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita tersebut. Ini juga sebagai apa ya? Sebagaimana itu kekuasaan Allah di balik kesengsaraan mereka, di balik mereka semuanya merasakan seperti itu seperti Allah ingin membuka mata seluruh dunia. Kemarin lagi heboh-hebohnya Indonesia gagal ya, atas tuan rumah Piala Dunia. Ya, meskipun itu ada banyak polemik dan banyak konspirasi di belakangnya pun, tapi intinya salah satu penyebabnya adalah Indonesia di beberapa bagian menolak adanya Israel di sana. Mulai itu yang pro kontra, kata yang pro, kata oke yang kontra. Nah, ibu-ibu menawi tinggal di medsos itu, masya Allah, komen-komen itu akhirnya pun memojokkan orang-orang yang membela Palestina, memojokkan orang-orang yang membela saudara kita sesama Muslim di tempat yang lain dan seterusnya. Dan dengan biiznillah ternyata setelah itu langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak tidak disiarkan di televisi, tidak disiarkan di media-media yang mainstream atau media-media yang umum, tapi di medsos itu sudah tersebar. Mau ditutup-tutupi bagaimanapun tetap tersebar. Bagaimana tujuan mereka itu seakan-akan membuka. Allah itu ingin membuka mata semua manusia, terutama tadi orang-orang yang ingin menghina, orang-orang yang benar-benar ingin menolong sesama Muslim. Tentu itu menjadi sikap kita semuanya. Kalau kita belum bisa berusaha seperti orang-orang yang benar-benar membela teman-teman kita itu, tentu kita paling tidak mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. Setelah itu kalau bisa mengingkari ya dengan lisan kita, dengan tangan kita berdakwah, kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan bahwasanya ini loh, ternyata kemarin itu Allah Subhanahu wa taala sudah membuka mata manusia, sudah membuka mata kita semuanya tentang kekejaman itu. Bahkan kalau kita lihat sehari setelah dibatalkan itu langsung dibalikkan. Ada tentara Zionis yang mengebom ataupun memasukkan gas air mata ke stadion yang di situ ada orang Palestina sekarang. Itu langsung terlihat sekali. Tapi ya kita harus sadar bahwasanya banyak sekarang yang sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di koridor. Bagaimana kalau sepak bola ya FIFA-nya itu sampun ya naudzubillah dari. Dan banyak sekali kepentingan di dalamnya. Lepas dari itu semuanya, terlepas dari fenomena yang ada di sekeliling kita, tentu ini semakin yakin kepada kita semuanya, membuat yakin bahwasanya kita sudah diberikan Allah tempat yang terbaik di Indonesia ini. Tentu menjadi kesempatan yang emas, jadi golden kesempatan bagi kita semuanya untuk meningkatkan, untuk memaksimalkan
seluruh amal ibadah kita. Oleh karena itu, tentu sangat wajar, tentu sangat pantas kita semuanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dalam apa? Salah satunya dalam sebagaimana yang ada dalam doa di akhir sholat. Jadi doa setelah tahiyat akhir itu banyak versinya, dan itu memang riwayatnya banyak yang sahih. Salah satunya yang insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak sampun hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa menika dipun riwayatkan dari Halwah bin Surai. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Hadisnya dari Mu'ad bin Jabal. Suatu hari Rasulullah itu nekani Mu'ad bin Jabal, kemudian akhadha biyadihi. Terus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala. Rasulullah itu nekani Mu'ad terus gandeng Mu'ad bin Jabal. Ibu-ibu pernah digandeng orang yang dicintai itu senang apa senang banget? Senang banget ya. Kadang bawana boten digandeng ketemu ming foto kali bupati, foto kan apa meneh kali presiden itu kan seneng banget gitu. Apa boleh iki digandeng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal dengan senangnya bercerita seperti itu. Suatu hari saya pernah digandeng, dirangkul tangan saya, dipegang tangan saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bilang kepadaku, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, ini sesungguhnya aku itu la uhibbuka. La teng mriki lanti pendek. Nak la pendek niku artinya pun sungguh. Nak la panjang maka artinya tidak. Jadi dia bilang la uhibbuka. Sungguh saya mencintaimu. Wau pun digandeng. Buat pandai tengku lepas digandeng dikandani. Aku seneng karo kowe, aku tresno karo kowe. Bapak-bapak sakit praktekke oke. Gandeng bojone terus mbok aku seneng karo kowe. Ibu-ibu pasti tersinggung malu gitu. Masih senang. Tadi gandeng sudah senang, ini tambah senang lagi. Tidak berhenti di situ. Rasulullah SAW juga bilang, "Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, sungguh aku mencintai. Wah, di bulan ini kan itu menjadi tertarik, terfokus pikirannya Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah untuk menerima apapun, tresno kepada Rasulullah dan seterusnya. Nah setelah itu baru Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada Mu'ad. Apa hadiah pun? Hadiahnya adalah usika, aku berwasiat kepadamu. Terus hadiahnya adalah berupa wasiat. Hadiahnya berupa nasihat. Terus menawi makin ibu-ibu yang menasihati bapak-bapak, ya usia kumaiyah gitu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu sedang menasihati bapaknya, sering seperti itu karena alhamdulillah kami juga sudah punya istri, sudah punya anak, jadi ya terkadang ya mau mendengarkan ya seperti itulah. Yang penting intinya salah satu ekspresi, salah satu tanda seorang cinta kepada orang lain adalah dengan menasihati, dengan nasihat. Sebagaimana Rasulullah contohkan di sini. Setelah beliau bilang saya benar-benar mencintaimu, wallahi saya benar-benar mencintaimu, maka setelah itu Rasulullah bersabda, "Usika, aku akan mewasiatkan kepadamu." Apa wasiatnya? Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. La tada'anna, jangan sekali-kali engkau melupakan, meninggalkan fi duburi kulli sholatin, di belakang. Dubur itu sebenarnya artinya ya di belakang ya. Di belakang kulli sholatin, setiap sholat. Taqulu, kau berkata, kau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Terus itu adalah redaksinya riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Ahmad. Ini disahihkan. Ada banyak pendapat tentang doa ini. Di kalimat fi duburi kulli sholatin itu ada yang berpendapat di setelah atau di penghujung sholat, artinya dibaca setelah sholat atau zikir setelah sholat. Ada juga yang berpendapat ini masuk pada doa tahiyat akhir dan seterusnya. Nah, kita tidak membahas di situnya karena kalau membahas dari seperti itu harus sedikit rinci. Yang kita bahas adalah kandungannya. Di dalam doa ini kita minta tolong. Allahumma ya Allah a'ini, aku meminta tolong kepadamu. Aku minta bantuanmu ya Allah. Ini menandakan bahwasanya kita semua itu lemah. Walaupun saya itu lemah selemah-lemahnya. Dan kita harus meminta tolong kepada yang maha kuat. Kenapa? Karena manusia lemah, setan pun juga sebenarnya lemah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan manusia lemah, innal insana khuliqa dha'ifa. Juga setan pun inna kaidas syaitan dan dha'if. Tipu daya setan itu juga lemah. Nah, lemah dan lemah ketika ditarungkan, ketika diadukan, maka yang menang sinten? Kalau lemah vs lemah, yang menang siapa? Yang menang adalah yang mau berlindung kepada yang maha kuat. Sinten yang maha kuat? Al-Qawiyyu Allah. Maka dari itu ketika kita ingin melawan setan, ya kita minta tolong kepada Allah, kita minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni ala dzikrika. Dengan sepindah ingin menikah ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dimanapun, untuk selalu berzikir, zikronkan zikir. Tentu zikir yang memiliki mboten namung diucapkan, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lain. Tentu tidak terbatas dengan memiliki kemauan. Meskipun itu juga penting. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan dengan continue, dengan terus-menerus, maka itu akan paling tidak memberikan asar itu bekas dalam hati kita. Semakin banyak kita mengucapkan zikir, meskipun terkadang hati kita lalai dari zikir tersebut, tapi karena banyaknya zikir yang kita ucapkan, maka itu bisa menjadikan bekas yang baik dalam diri kita. Tentu lebih baik ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan hati kita semuanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita juga selalu mengingat akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan zikir itu menjadikan kita meresapi makna, kemudian sifat-sifat Allah, meresapi bagaimana larangan Allah, perintah Allah, dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus minta tolong kepada Allah untuk agar kita berzikir kepada Allah? Tentu karena manusia itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Boten saged menguasai dirinya sendiri. Dalam sebuah doa yang lain itu wala takilni, yang artinya torfata aini. Nah, saya agak lupa redaksinya, namun mungkin coba bapak-bapak ibu sampun hafal semuanya insyaallah ya. Jangan sampai engkau membiarkan diriku dalam genggaman diriku sendiri, meskipun itu hanya sekejap mata, dan seterusnya. Jadi kita harus minta tolong kepada Allah agar kita semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti keimanan seorang itu adalah selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua yang kita minta tolong kepada Allah adalah wa syukrika, dan bersyukur kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Syukur menika adalah kita sebagaimana tadi yang kami sampaikan, berusaha taat kepada Allah.
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Sehingga syukur itu sebagaimana tadi sama seperti zikir, tidak hanya kita ucapkan dengan zikir alhamdulillah saja, namun syukur juga dengan hati kita menyadari bahwasanya yang Allah berikan, yang semuanya yang ada di dalam diri kita ini, kita bisa duduk manis, bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dengan nyaman, dengan tenang, bisa qiyam Ramadan dengan berjamaah dan seterusnya, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an salah satu ucapan orang yang beriman itu mereka selalu mengqul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Dan orang-orang yang beriman itu selalu berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yazat hadana, yang memberikan petunjuk kepada kami li hadza, untuk mengerjakan semua kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita semuanya. Wa ma kunna, dan tidaklah kami ini linahtadiya, bisa mendapatkan petunjuk laula hadana Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tersebut. Jadi kita minta tolong kepada Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita menjadi hasan, ibadah kita benar-benar sempurna, ibadah kita benar-benar maksimal. Karena kita tidak tahu amalan mana, ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan kecil yang kita lakukan itu justru yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'udzubillah min dzalik, kalau kita sudah 15 hari berpuasa ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenapa kok di sini disebutkan husnun, suatu yang baik, suatu yang maksimal. Tentu di sini adalah secara zahir wa batinan. Bagaimana zahirnya? Tentunya zahirnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan juga batinan, tentu batinan di sini adalah ikhlas, benar-benar beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga ketika kita semuanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibaguskan ibadah kita, selain kita minta doa, kita minta tolong kepada Allah, kita juga berusaha untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki secara zahiran tadi ataupun secara batinan. Sehingga lengkap di doa ini kita minta tolong kepada Allah untuk agar selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah agar selalu bagus, agar selalu maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah doa kita bersama di penghujung salat kita, yang sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, la tada'anna musikum, jangan sampai kamu tinggalkan, jangan sampai kamu tinggalkan untuk tidak kamu baca. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah, itulah mukadimah di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan doa tersebut, dan tentu semoga kita semuanya ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan untuk selalu memaksimalkan kesempatan beribadah kita kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, memasuki kepada materinya. Ini tentang falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Raden Haji Hajid. Beliau adalah murid termuda, santri termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menuliskan buku yang berjudul 7 falsafah, pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berisi 7 falsafah ajaran beliau, dan juga 17 ayat
pokok yang beliau dapatkan dari Kiai Ahmad Dahlan. Sedikit menyinggung, dan ibu-ibu insya Allah dan bapak-bapak semua sudah paham ya, bagaimana Kiai kita bersama, founder, pendiri dari Muhammadiyah itu, bahwasanya beliau adalah manusia amal, mempunyai prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Ketika beramal hendaknya selalu berdasarkan kepada ilmu, dan ketika sudah mendapatkan ilmu berusaha selalu diamalkan. Oleh karena itu tentu amal-amal yang telah beliau lakukan dan sudah diteruskan oleh bapak-bapak kita dan sampai saat ini kita teruskan juga, tentu itu berdasarkan kepada banyak dasar. Kalau di Muhammadiyah tentu dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dalam kaitannya di falsafah ini ada 7 hal pokok yang secara garis besar 7 hal tersebut membimbing para murid. Nah, kalau di sini kan istilahnya muridnya, santrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi manusia yang terbaik. Terus 7 falsafah tadi intinya adalah agar hidup para santrinya tersebut yang nanti juga berlaku bagi kita semuanya menjadi muslim yang terbaik. Di antaranya yang pertama adalah secara garis besar ya, karena kalau membaca sebelumnya itu agak panjang dan bahasanya itu tidak seperti sekarang, karena ini ditulis zaman dahulu ya, terus bahasanya agak sedikit berbeda dengan yang biasanya kita baca sekarang. Yang pertama adalah agar manusia ataupun muslim yang terbaik itu selalu hidup dalam kondisi yang baik. Bagaimana hidup dalam kondisi yang baik? Tentunya adalah mengingat kematian, mengingat mati yang baik. Di banyak orang yang selalu pengen uripe api terus, berusaha bagaimana agar hidupnya mulia, agar hidupnya baik terus dan seterusnya. Padahal dia melupakan sesuatu yang lebih besar. Dia melupakan sesuatu yang akan pasti datang kepadanya. Dia melupakan bagaimana mati yang terbaik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak takabur secara garis besarnya. Kemudian yang ketiga, terbuka, open minded, mau menerima kebenaran. Kemudian yang keempat, bekerja sama untuk mencapai hidup terbaik. Yang kelima, konsisten dan selalu berkelanjutan. Yang keenam, tanggung jawab dan rela berkorban. Sedangkan yang ketujuh nanti selalu mempraktekkan semua ilmu tadi, tentunya secara bertahap. Itu secara garis besar 7 falsafah yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk santri-santrinya dan tentu untuk kita semuanya untuk sampai saat ini. Insya Allah kemarin karena kami diminta untuk menyampaikan yang keempat dan yang kelima, jadi kami akan sebut sampaikan itu. Pelajaran yang keempat yang beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan sampaikan kepada murid-muridnya adalah, kami bacakan redaksinya. Redaksinya kami bacakan, bahwa manusia itu perlu digolongkan menjadi satu kebenaran. Harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Itu harus mengerjakan apa, mencari apa, dan apa yang dituju. Itu sebagian penggalan dari falsafah tersebut. Jadi modelnya Kiai Haji ini menulis ya sebagaimana yang beliau dengar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dengar itu kemudian ditulis. Jadi modelnya masih seperti orang yang berbicara. Manusia perlu digolongkan menjadi satu kepala dan seterusnya. Nah, bisa kita ambil ibrah di sini, bahwasanya yang pertama yang tadi bahwasanya manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran adalah perlu adanya kerjasama, perlu adanya jamaah, kerja antar organisasi dalam kebenaran. Atau hingga ansal
kita maju sendiri itu boleh, kita beramar ma'ruf nahi munkar sendiri itu boleh. Tapi kalau yang dianjurkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini, bagaimana mengamalkan dalam Al-Quran yang surah Al-Imran ayat 104 itu adalah perlu adanya jamaah, perlu bareng-bareng dalam kebaikan itu perlu bareng-bareng. Nah, tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika kita sudah bareng-bareng sampun kathah rencane niku kedang gadah visi. Sebuah jamaah, sebuah organisasi itu harus mempunyai visi yang jelas, tujuan yang jelas, tujuan yang mendalam. Nek mboten gandangan itu nggih jamaah utawi perkumpulan pun nggih kados perkumpulan biasa. Bahkan di sini nanti diibaratkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di falsafah yang kelima itu ibarat hanya seperti hewan yang berkumpul saja. Pitik padha kumpul nggih. Pitik kumpul mawon enten tujuanipun. Golek maem, golek kemaem nggih. Golek pakan pitik dan seterusnya. Mencari makan atau dirinya untuk anaknya. Mereka berkumpul untuk punya tujuan, apalagi manusia. Tentu manusia ketika berkumpul, ketika berjamaah, ketika berorganisasi, tujuannya, visinya itu harus jelas. Kenapa? Kalau visinya sudah jelas, maka dia bisa menentukan langkah-langkahnya, step by stepnya. Karena tujuannya sudah sampai sini, ini pun gitu. Seperti masjid ini, alhamdulillah sudah terbangun seperti ini, sampun api, sampun pesat sekali perkembangannya. Tahun kemarin kami mengisi ataupun dapat diberi amanah untuk mengisi di sini, masih di tempat itu masih dibangun dan sekarang sekarang sudah. Nah, itu karena sudah mempunyai tujuan. Tahun ini tentu tadi tidak lepas dari meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini mau mendirikan apa dan seterusnya. Kalau sudah punya tujuan, maka step by stepnya, langkah-langkahnya akan mudah untuk dicapai. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kita semuanya untuk mempunyai visi. Kalau sudah mempunyai jamaah, tujuan yang jelas. Kalau yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan di falsafah keempat ini, pelajaran keempat ini adalah agar visinya itu yang pertama adalah berpikir. Yang pertama adalah memikirkan. Berjamaah pengajian itu paling tidak ada bertafakur, saling nasihat-nasihati, berusaha untuk mencari tujuan yang sama, menyamakan persepsi untuk berpikir tadi. Yang pertama apa? Adalah bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia itu di dunia ini. Kalau tidak ada unsur itunya. Kalau di di anggaran dasar paling tidak ada landasan utamanya. Bagaimana hakikat tujuan kita hidup di dunia ini. Itu harus ngapain? Harus mencari apa? Dan apa yang dituju? Itu tiga. Harus berbuat apa, mencari apa, dan apa yang dituju. Nah, ini menjadi PR. Maka sakit mas-mas panitia pengajian mungkin membuat tema ini. Hidup itu harus ngapain saja, mencari apa, dan apa yang kita tuju. Bisa untuk dijadikan bahan kajian. Tentu zaman sekarang rahimahumullah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebagai pemantik. Kenapa? Karena terkadang naudzubillah min dzalik sekarang banyak orang yang sudah hilang tujuannya, sudah hilang hasratnya untuk mengerjakan apapun itu. Kenapa? Karena sudah terlalaikan oleh media sosial, terlalaikan oleh HP. Apalagi di bulan puasa ini kok naudzubillah min dzalik uripe ming kasur mager kan. Iki jamaahipun 30 ke atas nggih. Jamaah itu 30 ke atas, yang 30 ke bawah
ya mungkin sedang ngaji di tempat lain menurutnya itu. Tapi kebanyakan realitanya kan mau bilang dari mungkin masih istirahat atau masih mager dan seterusnya. Nah, itu yang benar-benar harus kita jaga bersama. Bahkan terkadang ada anak kita, ada anak murid kita yang belum tahu tujuan hidup di dunia itu mau ngapain. Ya penting urip lah. Yang penting urip. Tangi, Ramadan, ke sekolah, bali. Nek dikon sholat ya sholat, nek dikon ya wis. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan, manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal iktikad dan kepercayaannya, tujuan hidup, tingkah lakunya, dan mencari kebenaran sejati. Sehingga tadi jamaah itu harus berusaha selain punya visi juga punya aksi. Aksi ini pun apa? Aksi ini pun adalah berusaha benar-benar mengoreksi dari setiap diri jamaah tersebut tentang tadi tujuan hidupnya. Kalau tadi cuma memikirkan, sekarang mengoreksi. Nah, sudah mempunyai tujuan hidup, maka harus dikoreksi. Apakah tujuan hidup tersebut, tingkah lakunya tersebut sampun sesuai dengan kebenaran atau belum? Apakah tujuan kita, misi kita mengadakan pengajian ini sudah sesuai dengan kebenaran, sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau belum? Kenapa? Karena banyak organisasi yang sudah mempunyai tujuan, tapi naudzubillah dzalik tujuan pun nggih namung ngasal. Contohipun nggih, kemarin itu kami habis sholat tarawih itu berkeliling di alun-alun Purworejo. Itu banyak sekali motor-motor dijejer. Ada yang motor dijejer, motor Vario dijejer, motor KRN yang rasi jengking itu dijejer. Itu adalah perkumpulan, itu adalah jamaah, tapi tujuannya ngomong, tujuannya bareng kancane, tujuannya banyak komunitas dan seterusnya. Tujuannya tidak jelas. Sehingga alhamdulillah dari mereka di situ hanya duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda. Mereka jamaah, mereka punya tujuan, tapi ternyata tujuannya tidak benar. Tujuannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan seterusnya. Oleh karena itu kami sangat bergembira ketika dulu di Jogja selama 4 tahun sering menemukan, bukan membersamai, sering mengikuti meskipun kami nggak punya gitu, biker subuhan gitu, atau geng-geng motor, biker ataupun orang-orang yang naik motor tapi subuhan. Nah, jadi seringnya mengadakan pengajian Ahad pagi atau pengajian pagi, yang itu anggotanya para pemotor-pemotor. Nah, itu bagus. Jadi tujuannya sangat jelas. Nah, ini nanti bisa menjadi PR bagi kita semuanya. Kalau kita punya power, kita punya kekuasaan di situ, ya kita merubahnya di situ. Kita punya perkumpulan arisan, ya arisannya pun tujuannya pun sudah jelas. Dan jelasnya tentu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Sehingga perkumpulan kita itu bukan malah menjadi perkumpulan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita itu bukan jamaah yang nanti dalam surah Al-Hajj itu disebutkan nanti di akhirat menjadi ba'idun. Di dunia seakan-akan dekat, tapi nanti di akhirat malah saling menyalahkan. Kok bisa? Sakit. Mungkin tiba-tiba ketika sudah di neraka, karena kita pernah berkumpul dengan beberapa orang yang itu isinya tidak bermanfaat, nanti saling menyalahkan. Wah, aku mlebu neraka gegara kowe biyen sing ngajak aku. Aku mlebu neraka gegara kowe sing biyen ngajak aku ngene iki ngene kuwi dan seterusnya. Nah, yang satunya tidak tidak kalah atau tidak mau kalah. Ya piye meneh wong aku dikon kali. Akhirnya saling berjauhan. Itulah ketika jamaah, ketika sekumpulan manusia tidak mempunyai tujuan yang dilandaskan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengakhiri pelajaran yang keempat itu dengan, karena kalau hidup di dunia hanya sekali,
ini sampai sesat, kemana itu? Karena kalau hidup di dunia hanya sekali ini sampai sesat, akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Terus sebenarnya ada pepatah urip mung mampir ngombe itu sebenarnya ya ada benarnya, ada kurang benarnya. Benarnya yang memang benar bahwasanya hidup di dunia itu seperti hanya mampir minum saja. Kita hanya sebentar saja. Yaitu benarnya di situ. Sehingga kita tidak terlalu fokus kepada dunia. Kita tidak terlalu fokus untuk mencari apa-apa yang di dunia, tidak terlalu fokus untuk mencari makanan yang ada di dunia, itu memang benar. Tapi terkadang disalahartikan. Bahwasanya karang mampir ngombe ya wis ngombe wae kita seterusnya. Padahal tidak berhenti di situ saja. Urip itu mboten mung mampir ngombe. Urip kula lan sedaya menika di dunia ini adalah untuk mulai sangu. Benar-benar mencari bekal. Bekal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kita nanti. Kenapa? Karena hidup dunianya itu seperti tadi cuma minum ya itu sesaat saja. Karena sesaat itulah maka harus kita maksimalkan usikum ayah. Harus benar-benar kita maksimalkan karena sesaat. Bukan kok karena sesaat akhirnya aji mumpung. Lah mumpung isi urip ya tak dan seterusnya yang jelek-jelek. Tapi kalau alhamdulillah kalau mumpung isi urip aku tak sedekah, mumpung isi dikai Allah Subhanahu wa taala umur sampai saat ini ya saya tak berbuat kebaikan ya alhamdulillah ketika itu. Tapi kalau biasanya kan aji mumpung menika digunakan dalam keburukan, digunakan dalam suatu hal yang tidak bermanfaat, yang itu foya-foya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan di falsafah pelajaran beliau yang keempat, bahwasanya kita harus berjamaah, harus bersama-sama. Dan tidak berarti harus bersama-sama saja, juga harus menentukan tujuan, punya tujuan. Yang tujuan itu tentu harus kita evaluasi terus, harus kita koreksi terus. Setelah punya tujuan yang benar itu, apakah sekarang ini masih sama dengan tujuan yang dahulu kita canangkan? Alhamdulillah kalau tujuan itu berkembang menjadi yang lebih baik. Tapi naudzubillah dari kalau tujuan itu malah mundur, malah nantinya memberikan mafsadat, memberikan kemudaratan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena di dunia ini kita benar-benar hanya sesaat saja. Jangan sampai kita semuanya celaka sengsara selama-lamanya. Kenapa? Karena nanti di neraka ataupun di surga, di akhir kelak kita semuanya adalah khalidina fiha. Kita kekal di dalamnya di akhiratnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semua untuk menikmati surganya Allah. Amin. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima yang beliau Kiai Ahmad Dahlan sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya, kepada santri-santrinya adalah kami bacakan. Setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku dan sudah memperbincangkan, memikir-mikir, menimbang, membanding-banding ke sana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang sesungguhnya. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Kami menyampaikan tadi global atau inti dari pelajaran kelima adalah istiqamah ataupun berkelanjutan, konsistensi dan berkelanjutan. Tapi beliau mengawalinya dengan sangat bagus. Belum nanti masuk ke situ, beliau mengawalinya bahwasanya seandainya kita semuanya sudah mendapatkan informasi, kalau yang memiliki informasi yang disampaikan adalah dengan mendengarkan pelajaran fatwa, membaca beberapa tumpuk buku, dan setelah diskusi dan seterusnya. Jadi kalau zaman dahulu kan seperti itu nih, dikatain Inggris zaman dahulu sumber informasi mereka masih terbatas, dan itu biasanya informasinya akan ada kalau kita mencari. Terus
Kalau sekarang ya mencari data itu zaman dahulu ya memang seperti itu. Kadang goleki napa jenenge ayat Al-Qur'an gitu, kedah buka Al-Qur'an. Mencari penjelasan tentang sebuah hadis ya harus membuka kitab syarah hadis ataupun mendengarkan fatwa-fatwa dan seterusnya. Kalau zaman dahulu seperti itu. Jadi informasi bisa kita dapatkan kalau kita mencari. Tapi ini berbeda dengan sekarang. Realitanya saat ini kita banjir informasi. Saking pun dimawon sakit datang kepada kita semuanya. Buka HP mawon ya. 10 menit itu bisa sampai 20 informasi lebih yang masuk kepada kita semuanya. Namanya Instagram niki ngapunten nggih nek kula jelas kira di cacah lan. Ibu-ibu gak ada Instagram nggih? Boten, alhamdulillah menawi boten. Nah, kalau Bapak gak ada Facebook? Kasih ya, sebagian. Anak muda itu sekarang seperti itu, 10 menit duduk itu bisa dapat lebih dari 20 informasi lebih. Kenapa di Instagram itu biasanya namun 30 detik. 30 detik pakai scroll. Itu informasi semuanya itu. Tapi saking banjirnya itu ya sebagaimana banjir. Namun kebanjiran itu wis kelelep, terkadang malah tidak fokus kepada airnya. Saking kelelepnya buat saged buat saged menelan airnya. Kalau orang dulu mau minum itu harus ada gelasnya, kemudian minumnya pelan-pelan dan sebagainya. Ini kados banjir kasih disoki sak ember buk. Malah menjadi shock, malah menjadi kaget. Dari 20 informasi yang datang kepada kita itu malah tidak ada satupun yang mengena. Tidak ada satupun yang membekas. Terkadang ada yang membekas kemudian di-share. Nah, nanti beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang itu sudah lupa. Bahkan minggu saja dihitung hari itu sudah lupa. Berbeda ketika zaman dahulu. Bagaimana kalau kita melihat para ulama itu ketika ingin mengumpulkan sumber informasi berupa hadis itu, jihadnya, kemudian usaha mereka untuk mengumpulkannya itu sangat luar biasa. Bahkan satu hadis itu bisa memerlukan 2 bulan. Kalau tadi kami membacakan satu hadis tadi dari Mu'adz bin Jabal itu bisa banyak sekali waktu yang digunakan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud untuk mendapatkan hadis tersebut. Kenapa harus mendatangi tadi? Harus datang, harus mencari datanya, harus mencari ilmunya dan seterusnya. Tapi dari situlah maka ilmu itu, dari situlah maka informasi yang mereka dapatkan itu bisa berasal, bisa diingat terus-menerus dan seterusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak ini yang generasi lama itu pasti sudah ataupun masih terpatri dalam pikirannya. Dulu pelajaran SD yang pernah didapatkan, dulu pelajaran SMP yang pernah didapatkan, apalagi yang itu berkesan, dulu pelajaran di SMA, di sekolahan, di SPG dan sebagainya yang didapatkan itu pasti masih berkesan. Berbeda dengan yang sekarang ini kok. Terkadang kami selain menjadi pengasuh di LKSA juga jadi guru di SD AUB. Jadi kadang bingung ngajari anak-anak itu. Kenapa? Karena nanti di rumah mereka dapat banyak sekali informasi itu, jadi tidak fokus. Sekali buka HP ya dan seterusnya. Bahkan terkadang di sekolah ketika kami mengajarkan pelajaran agama, ditanyanya malah yang ditanya di HP. Pak, kemarin saya lihat di HP ini. Pak, kemarin saya lihat di Facebook ini, di Instagram ini. Jadi tidak fokus. Oleh karena itu pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan sini, setelah kita mendapatkan informasi atau kita kedatangan, kalau di sini diungkapkan dengan kita mendapatkan informasi, kita sudah baca buku, sudah membaca fatwa dan seterusnya, mendengarkan seterusnya. Kalau sekarang kita didatangi informasi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama diperbincangkan, didiskusikan, dipikirkan, ditimbang-timbangkan, dibanding-bandingkan ke sana kemari. Atau kalau sekarang difilter. Informasi mereka difilter. Biar apa? Biar yang masuk ke dalam diri kita semuanya, biar
yang menjadi darah daging kita dari informasi tersebut adalah dari informasi-informasi yang nafi'at, yang bermanfaat, yang bermartabat. Usikum wa iyaya di sini disebutkan sebagai barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar, yang sesungguh-sungguhnya. Jadi di pesan beliau itu sudah sangat visioner kalau zaman sekarang. Jadi ini meskipun dulu belum ada sosmed, dulu belum ada apa, tapi bisa kita aplikasikan di sekarang ini. Kalau dapat informasi ya kita kita filter dulu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hujurat kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu kan fasik. Kita harus bertabayun dahulu. Itu salah satu yang digunakan Kiai Zaman Dahulu untuk menuliskan. Kita harus benar-benar memfilternya agar mendapatkan informasi yang valid, informasi yang sesungguh-sungguhnya. Kalau dalam istilahnya di sini. Dan setelah itu, setelah dapat informasi itu, kita tidak berhenti hanya menyimpannya. Saat ini fenomena ini pun biasanya pun namun nge-share, kemudian dapat share-sharean di grup WA, habis itu langsung di forward, langsung di-sharekan. Kadang kita tidak membacanya dengan teliti, kadang kita tidak membacanya untuk bilang, bahkan ada sesuatu yang tidak benar sudah kadung kita share. Padahal kalau yang diajarkan Kiai Zaman dari sini, dengan akal dan pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Harusnya ketika kita sudah dapat informasi, sudah dapat filter tadi, kita sudah menentukan ini ternyata yang benar. Muaranya di situ, bisa tahu yang hak dan yang batil. Nah, kemudian masuk kepada inti dari pelajaran Kiai Zaman ini, bahwasanya sekarang, beliau menuliskannya sekarang, artinya itu zaman dahulu ya. Sekarang ketika itu kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau menempati barang yang benar akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesenangan, khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Jadi ini sudah dari fenomena sampun dari zaman dahulu. Bahwasanya kebanyakan manusia itu sampun ngertos itu benar, itu terkadang wedi aja ngamalke. Wedi aja ngamalke. Wedi aja take action. Kenapa? Karena khawatir nanti hilang dari dirinya apa-apa yang sudah dia kumpulkan. Khawatir nanti ditinggal oleh teman-temannya. Kemarin ini, akhir-akhir ini kita sudah melihat di televisi. Kalau ini kayaknya di televisi sudah ditayangkan. Aku pun karena saya nggak punya televisi, jadi nggak pernah nonton TV tentang DPR gitu. DPR ini guyung tok mengakai DPR kayak gitu. Ketika membahas tentang uang itu seperti apa ya? Kok nggak takut gitu? Kok nggak takut seperti itu? Kita semuanya pasti yakin, kita meyakini betul-betul pasti di antara para DPR itu ada yang baik, ada yang baik, ada yang mereka itu istilahnya pun tadi sudah tahu yang benar, sudah tahu yang hak. Tapi di sini dari zaman dahulu memang ada seperti itu. Ada kebiasaan dari manusia itu terkadang sudah tahu yang benar, tapi untuk bilang dari buatan teguh pendiriannya, wedi nek ditinggal dan seterusnya. Kalau kita lihat kan DPR itu sebagaimana yang viral kemarin, para DPR itu takut, khawatir karena siapa sama pemimpin parpolnya. Untuk bilang dari kalau lagi nyinggung sedikit-sedikit, karena saya juga termasuk orang yang tidak terlalu bagus sebenarnya politik. Politik itu harus landaskan politik identitas Islam itu juga harus ada semuanya dan seterusnya. Tapi tidak termasuk orang yang belum berani dan belum siap untuk kalau
gandeng mau politik dan seterusnya. Kemarin kamu ditawari jadi apa itu ya pokoknya besok pemilu lah, ditawari jadi ya pengawas atau apa itu saya lupa. Saya menolaknya. Sana pengawas apa gitu. Ya pokoknya ditawari dan masuk ke situ saya menolak dahulu. Karena memang belum siap, sudah tahu bagaimana dalamnya dan seterusnya. Kalau benar-benar nggak kuat ya sebagaimana disampaikan di sini oleh Kiai Majalan, benar-benar akan seteguh-teguhnya orang tersebut akan sedikit tergoda. Alhamdulillah pasti ada yang kita berkeyakinan ada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada orang-orang yang masih berpegang teguh dan seterusnya. Tapi kebanyakan bagaimana disebutkan beliau di sini mereka khawatir sehingga tidak teguh. Kemudian beliau melanjutkan pendek kata banyak kekhawatiran dan akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal, hidup asal hidup, tidak menempati kebenaran. Alhamdulillah. Beliau mengutip surat Al-Furqan ayat 44. Alhamdulillah minasyaitonir am tahsabu anna aktsarukum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Am tahsabu, apakah kamu semuanya mengira anna aktsarum, bahwasanya sebagian besar mereka manusia itu yasma'una, mereka mendengar tadi informasi tadi, aw ya'qiluna atau mereka berakal. Sesungguhnya in hum illa kal an'am, sesungguhnya tidak, sebagian dari mereka itu hanya seperti binatang ternak. Alhamdulillah. Tapi tidak berhenti di situ saja, bahkan hum adall, mereka lebih sesat sabila dalam perjalanan hidup mereka. Kalau kita beliau juga menjelaskan di sini, kalau hewan itu ketika berebut kehidupan, berebut harta, kalau kemarin berebut pencucian uang dan seterusnya, itu kalau hewan perampas hak orang lain itu sudah wajar. Kenapa? Karena mereka tidak tahu peraturan, tidak tahu bagaimana mengerjakan yang benar. Kenapa? Karena hewan kan tidak bisa berpikir, tidak mempunyai akal. Jadi itu menjadi sunatullah, tidak mengapa. Tetapi kalau manusia bagaimana? Seharusnya manusia itu harus mengerti barang yang benar. Kami bacakan mengerti barang yang salah. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya perbuatan manusia kebanyakan selalu tidak menempati kebenaran. Tidak tahu gunanya dia hidup, tidak tahu hikmah kenapa dia dijadikan. Bahasanya masih zaman dahulu gitu. Kalau sekarang gitu, tidak tahu arah hidupnya dan tidak tahu hikmah kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sini sebagai penutup ada satu, masih banyak ternyata, masih banyak di fatwa yang kelima. Ada beberapa fatwa lagi. Ada satu hal yang baik, ataupun fatwa beliau di pelajaran yang kelima ini, beliau berfatwa bahwasanya mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian kelihatan makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu adalah manusianya, bukan agamanya. Ini sepertinya beliau mengutip dari pendapatnya Al-Islamu mahjubun bil muslimina. Saat ini Islam itu mahjub, tertutup, hijabkan tutupnya, tertutup bil muslimina, oleh orang-orang muslim sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini menandakan bahwasanya banyak sebenarnya orang yang tahu, banyak sebenarnya orang yang sudah mendapatkan informasi tadi, sudah berdiskusi tadi, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi na'udzubillah min dzalik, kebanyakan dari mereka ada yang cuma diam saja. Alhamdulillah kalau cuma diam gitu, diam kan akhirnya tidak membahayakan orang lain. Tapi ada bahkan orang yang na'udzubillah min dzalik menjadikan Islam itu suram, menjadikan Islam itu tertutup. Maksudnya tertutup di sini bisa secara nyata bahwasanya Islam itu kebenarannya tertutup, orang lain tidak bisa melihatnya, atau secara
secara kasat mata, yaitu menjadikan Islam itu buruk di mata orang lain, menjadikan Islam itu jelek di mata orang non-muslim dan seterusnya. Sehingga beliau mengakhiri di pelajaran yang kelima ini dengan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah manusia itu asalnya suci, asal mulanya manusia itu suci. Kemudian yang kedua, kemudian manusia kemasukan. Ini belum membacakan sebagaimana yang beliau tulis. Adat atau kebiasaan kotor lalu hatinya mengandung penyakit. Yang ketiga, kemudian menolak ajaran-ajaran yang baik, yang suci dan yang benar. Sehingga yang keempat, manusia harus mengadakan kebersihan diri dari kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Dan setelah hatinya jernih, barulah dapat menerima ajaran-ajaran para rasul. Kemudian baru dapat meningkatkan naik ke alam kesucian. Bahasanya seperti itu. Intinya bahwasanya kita semuanya hendaknya setelah menerima informasi tadi, kemudian setelah memfilter, setelah mengetahui yang benar, yang baik dan seterusnya, selain itu adalah kita hendaknya bertazkiyatun nafs, mensucikan diri kita sendiri. Tazkiyatun nafs itu secara garis besar itu ada dua, yaitu mensucikan diri dari kotoran dan memperindah diri kita dengan amalan. Kita yang ini dua, mensucikan diri dari segala kotoran dan juga memperindah diri kita semuanya dengan amalan-amalan atau dengan hal-hal yang bisa memperindah, entah itu akhlak, entah itu perbuatan dan seterusnya. Mengatakan kami akan mengaturakan dua pokok tentang pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pokok yang keempat dan yang kelima. Yang keempat yaitu tentang bagaimana kita semuanya harus selalu bekerja sama, berjamaah untuk mencapai hidup yang terbaik dengan tujuan yang terbaik. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus berkonsisten, istiqomah, berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan tadi, dengan berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup sekarang. Sebelum ditutup, ada informasi yang pertama, infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp240.000 jasa Harun Masjid. Untuk pengumuman yang kedua, kajian pagi hari Jumat besok pagi dari PKU Muhammadiyah Murajo. Untuk itu pada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan kesehatan, yang karena kebanyakan manulat kesehatan yang berkaitan dengan untuk usia lanjut. Demikian Bapak dan Ibu jamaah pengajian pagi, pengajian dari Bapak Ariful Hazam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan menambah iman dan takwa kita. Untuk itu kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.